Bab Delapan Belas. Umpan balik korektif. Halaman 150. Banyak manajer yang mengeluhkan kinerja staf atau pelaksananya. Mereka dibuat frustrasi karena meskipun sudah berulang kali ditegur, kinerja mereka tetap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kenyataannya, seringkali para staf atau pelaksana tidak menyadari kelemahan dan kesalahan yang dilakukannya. Jika demikian, bagaimana mereka bisa memperbaikinya? Umpan balik korektif yang konstruktif merupakan jawabannya. Ini adalah kunci bagi para staf dan pelaksana untuk mencapai kinerja dan motivasi yang tinggi. Umpan balik korektif tidak sama dengan memarahi atau marah-marah. Marah merupakan reaksi emosional yang muncul pada seseorang karena suatu kejadian. Biasanya, emosi ini timbul ketika orang lain melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Marah adalah emosi yang dirasakan oleh hampir setiap orang. Layaknya emosi lainnya, seperti sedih, gembira, kecewa, dan sebagainya, marah juga suatu hal yang normal. Namun, jika terlalu berlebihan juga tidak baik. Marah juga merupakan satu cara meluapkan emosi negatif. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan meluapkan emosi melalui kemarahan, selama dilakukan dalam batas yang wajar. Namun, jika terlalu sering dilakukan, apalagi tanpa alasan yang jelas, bisa menjadi gejala gangguan BPD, borderline personality disorder, atau gangguan kepribadian ambang. Halaman 151. Memarahi karyawan biasanya dilakukan sebagai peringatan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan. Namun, kadang atasan hanya meluapkan amarah tanpa adanya upaya koreksi, menyampaikan bagaimana cara memperbaikinya. Adapun umpan balik korektif dimaksudkan untuk melakukan pembinaan sebagai pembelajaran guna, memperbaiki kinerja karyawan yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan benar. Oleh karena itu, saat melakukan umpan balik korektif, kita perlu memberitahukan cara melakukan yang benar. Dengan begitu, yang bersangkutan menjadi paham dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama pada kemudian hari. Berikut prinsip-prinsip dalam memberikan umpan balik korektif. Lakukan pada waktu dan tempat yang tepat. Sebaiknya dilakukan secara personal atau one-on-one, satu lawan satu. Jangan menegur seseorang di depan banyak orang. Hal itu akan dianggap menghina dirinya dan dapat memancing emosinya. Lakukan secepatnya segera setelah kejadian berlangsung. Sampaikan secara jelas, tepat, dan spesifik pada permasalahannya. Jangan bertele-tele atau berputar-putar sehingga mengaburkan pesan yang hendak disampaikan. Halaman 152. Gunakan kata-kata positif. Jangan ada kata-kata kasar dan kotor, misalnya, menyebut nama binatang. Lakukan konfrontasi dengan baik. Jaga suasana tetap positif dan kondusif. Jelaskan keinginan, harapan, sasaran, dan rencana Anda dengan jelas dan runtut. Hindari kritik yang menyinggung harga diri. Perlakukan mereka dengan hormat. Jangan menyinggung perasaannya dengan membawa nama keluarga dan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dapatkan rencana perbaikan untuk suatu tindak lanjut yang positif. Periksa perubahan perilaku dengan melakukan tindak lanjut. Lakukan umpan balik korektif hanya satu kali untuk setiap kejadian. Jangan diulang-ulang pada kemudian hari. Halaman 153. Umumnya, staf pelaksana selalu berupaya memberikan yang terbaik. Kalaupun kinerja mereka tidak sesuai dengan harapan, mereka harus kita bina. Jika mereka melakukan kesalahan, itu adalah hal yang lumrah karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Melakukan kesalahan adalah sesuatu yang wajar, apalagi jika kita belum mengajarinya dengan baik. Yang tidak wajar adalah jika mereka terus saja melakukan kesalahan yang sama secara berulang. Saat melakukan umpan balik korektif, perhatikanlah langkah-langkah berikut. 1. Lakukan identifikasi masalah. 2. Galilah pandangan atau pendapat yang bersangkutan. Periksa apakah ada perbedaan persepsi atau cara pandang antara dia dengan Anda. 3. Galilah ide yang bersangkutan untuk rencana perbaikan. Berikan pengarahan. 4. Buatlah rencana tindakan terhadap perbaikan yang akan dilakukan secara tertulis. 5. Lakukan pertemuan tindak lanjut untuk memantau perbaikan yang dilakukan. Apabila dipandang perlu, lakukan sesi teguran terhadap pelaksana yang kinerjanya terus-menerus rendah. Hal itu karena umpan balik korektif seringkali tidak dapat mengubah kebiasaan seseorang. Jadi, diperlukan lebih dari sekadar teguran, yaitu melalui teknik menegur yang efektif.